Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi pengembangan bahan ajar kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Mata kuliah pengembangan bahan ajar MI atau SD, dosen pengampu Dr. Nita Agustina, Dr. Laila Eka Erviana, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratnasari, NIM 122051930007. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan tentang pengertian pengembangan bahan ajar kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Pengertian pengembangan bahan ajar adalah suatu usaha ataupun upaya seorang guru untuk memperluas atau mengembangkan bahan ajar yang ada menjadi bahan ajar yang lebih baik. Pengertian kurikulum adalah serangkaian program yang berisi rencana-rencana pelajaran yang telah disusun sedemikian rupa yang dapat dipakai secara langsung oleh guru dalam mengajar. Pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi, pengertian pengembangan bahan ajar KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah upaya seorang guru untuk memperluas atau mengembangkan bahan ajar dalam sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariska Miftahul Ulum akan menjelaskan tentang tujuan dan karakteristik KTSP. Menurut Mulyasa, tujuan karakteristik KTSP yaitu 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. 2. Meningkatkan kepedulian sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan tertentu. 3. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Menurut Mulyasa, dapat dikemukakan beberapa karakteristik KTSP sebagai berikut. Pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi, kepemimpinan yang demokratis dan profesional, serta tim kerja yang kompak dan transparan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP memiliki 4 karakteristik, yaitu 1. Berorientasi pada disiplin ilmu. 2. Berorientasi kepada pengembangan individu. 3. Mengakses kepentingan daerah. Dan 4. Merupakan kurikulum teknologis. Kalau menurut Sanjaya 2008 halaman 130 sampai 131 menjelaskan bahwa KTSP memiliki karakteristik yaitu 1. KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari struktur program yang memuat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Keberhasilan KTSP lebih banyak diukur dari kemampuan siswa menguasai materi pelajaran. Hal ini dapat dilihat dari sistem kelulusan yang ditentukan oleh standar minimal penguasaan isi pelajaran. Yang kedua yaitu KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. Hal ini dapat dilihat dari prinsip pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran melalui berbagai pendekatan. Dan juga kurikulum ini menekankan kepada aspek pengembangan minat dan bakat siswa. Yang ketiga, yaitu KTSP adalah kurikulum yang mengakses kepentingan daerah.
Hal ini tampak pada salah satu prinsip KTSP, yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Dengan demikian, KTSP adalah kurikulum yang dikembangkan oleh daerah. Yang keempat yaitu KTSP merupakan kurikulum teknologis. Hal ini dapat dilihat dari adanya standar kompetensi dasar yang kemudian dijabarkan pada indikator hasil belajar, yaitu jumlah perilaku yang terukur sebagai bahan penilaian. Dilihat dari karakteristik di atas, KTSP adalah kurikulum yang memuat semua unsur desain kurikulum. Namun demikian, walaupun semua unsur desain mewarnai KTSP, akan tetapi desain KTSP sebagai desain kurikulum yang berorientasi pada pengembangan disiplin ilmu atau desain kurikulum subjek akademis tampak lebih dominan. Terima kasih. Komponen KTSP berdasarkan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006, komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu pada tujuan umum pendidikan sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kedua, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut. 3. Tujuan pendidikan menengah lanjut kejuruan adalah tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, serta akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut sesuai dengan kejuruannya. 2. Struktur program dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam standar isi meliputi 5 kelompok mata pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Komponen KTSP yang ketiga, yaitu kelompok kalender pendidikan. Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan daerah, karakteristik sekolah, dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Puji Rahayu, NIM 12205193143. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengembangan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam Standar Nasional Pendidikan atau SNP Pasal 1 Ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. KTSP dikembangkan sesuai dengan relevasinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk pendidikan dasar dan
provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah atau madrasah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus koordinasi dan dipervisi oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua yaitu beragam yang terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat, istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 3. Yaitu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis. Yang keempat adalah relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Yang kelima adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang keenam adalah belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang ketujuh yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambar Kusuma Astuti dengan NIM 12205193239 akan melanjutkan ke materi pengembangan KTSP. KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. Dengan landasan Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 15 bahwa KTSP disusun dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi yang dikembangkan oleh BNSP. Dalam KTSP, pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan pendidikan. Selanjutnya, komite sekolah perlu menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan berbagai implikasinya terhadap program-program kegiatan operasional untuk mencapai tujuan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufira Izzati Maulania dengan NIM 12205193117. Di sini saya akan menyampaikan materi berikutnya. Untuk materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, untuk kelebihan KTSP yang pertama yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dan penyelenggaraan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan kurikulum di masa lalu adalah adanya penyeragaman kurikulum di seluruh Indonesia.
tidak melihat kepada situasi real di lapangan, dan kurang menghargai potensi keunggulan lokal. Oleh karenanya, kurikulum tersebut menjadi kurang operasional, sehingga tidak memberikan kompetensi yang cukup bagi peserta didik untuk mengembangkan diri dan keunggulan khas yang ada di daerahnya. Nah, sebagai implikasi dari penyeragaman ini, akibatnya para lulusan tidak memiliki daya kompetitif di dunia kerja dan berimplikasi pula terhadap meningkatnya angka pengangguran. Untuk itulah kehadiran KTSP diharapkan dapat memberikan jawaban yang konkret terhadap mutu dunia pendidikan di Indonesia. Nah, untuk kelebihan yang kedua, yaitu mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Dengan berpijak pada panduan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang dibuat oleh BNSP, sekolah diberi keleluasaan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum sekolah sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi keunggulan lokal yang bisa dimunculkan oleh sekolah. Sekolah bisa mengembangkan standar yang lebih tinggi dari standar isi dan standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa. KTSP itu memungkinkan sekolah menitik beratkan pada mata pelajaran tertentu yang dianggap paling dibutuhkan siswanya. Contoh misalnya, sekolah yang berada dalam kawasan pariwisata dapat lebih memfokuskan pada mata pelajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran di bidang kepariwisataan lainnya. Nah, yang keempat, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Dengan diberlakukannya KTSP itu nantinya akan dapat mengurangi beban belajar sebanyak 20% karena KTSP tersebut lebih sederhana. Nah, yang kelima, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Kehadiran KTSP ini bisa jadi merupakan kabar baik bagi sekolah-sekolah plus, karena sebagian sekolah-sekolah plus tersebut ada yang khawatir ditegur karena memakai penjual atau memakai istilah kurikulum yang bermacam-macam. Karena adanya KTSP inilah semua bentuk improvisasi asal tidak keluar panduan yang telah ditetapkan dalam KTSP. Selanjutnya, untuk kelemahan dari KTSP, yang pertama meliputi masih dilaksanakannya UAN sebagai tolak ukur. Jadi pemerintah masih menggunakan ujian akhir nasional sebagai alat satu-satunya untuk mengukur kompetensi kelulusan. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan. Pola penerapan KTSP atau kurikulum 2006 terbentur pada masih minimnya kualitas guru memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum KTSP ini baik di atas kertas maupun di depan kelas. Kemudian yang ketiga, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif merupakan salah satu syarat. Sementara kondisi di lapangan masih banyak satuan pendidikan yang minim alat peraga, laboratorium, serta fasilitas penunjang yang menjadi syarat utama pemberlakuan KTSP. Yang keempat, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan. Kemudian yang kelima, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurang pendapatan bagi para guru. Nah, itu tadi yang materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.